Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Janawai dengan NIM S1122099. Nah, baik pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini saya akan melanjutkannya. Nah, baik pada materi ini kita masuk pada loading the training data for face regression, di mana dalam proses pengenalan wajah, face regression itu adalah langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyimpan dan memuat data training. Nah, data training ini akan berisi sekumpulan citra wajah dari beberapa individu yang ingin dikenali oleh sistem. Nah, di sini kita akan membuat nanti suatu data di mana setiap individu memiliki sebuah folder tersendiri dan namanya akan kita namanya itu akan menjadi identitas atau label dari orang tersebut. Nah, di sini kan seperti yang teman-teman lihat pada contohnya, di mana di sini untuk struktur datanya itu di mana ini memudahkan program untuk mengenali wajah, mengenali bahwa semua gambar di dalam folder. Nah, untuk yang di contohnya di sini yang seperti yang diberikan contoh oleh pemilik buku ini, yaitu Joseph House dan Joe Minico. Mereka itu melabeli nama dengan menggunakan singkatan nama. Kayak misalkan Joseph Host menjadi JH dan Joe Minico itu menjadi JM. Nah, di mana dalam folder ini kita akan di mana untuk labelnya itu berupa JH dan JM. Nah, itu adalah labelnya. Maksudnya label dari gambarnya begitu. Nah, di mana gitu. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa fungsi, di mana yang pertama itu ada read image. Nah, di mana untuk read image itu berfungsi menjelajahi struktur folder pada wajah. Kemudian kedua, membaca setiap gambar, kemudian mengubahnya menjadi grayscale. Nah, kemudian yang ketiga itu mengubah ukuran gambar agar semua gambar memiliki dimensi yang sama. Misalkan kita mengubah gambar menjadi 200 x 200 pixel. Nah, yang keempat itu memberikan label numerik, yaitu 0,1, 2 dan seterusnya untuk setiap kategori orang. Nah, kemudian yang kelima itu mengkonversi semua data gambar dan label menjadi array NumPy agar dapat digunakan oleh model pengenalan wajah OpenCV. Nah, di mana untuk yang pertama di sini tuh ada import library. Mungkin ini sudah tidak asing lagi bagi teman-teman, di mana OS itu bekerja dengan sistem file dan membaca struktur direktori, sedangkan untuk CV2 itu library OpenCV, di mana digunakan untuk membaca, memproses, dan menganalisis gambar. Nah, sedangkan untuk NumPy sendiri itu digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk array NumPy. Nah, kemudian untuk definisi fungsinya. Nah, di mana untuk rep image ini itu berfungsi menerima dua parameter, yaitu path, yaitu sebagai lokasi folder utama yang berisi subfolder wajah tiap orang, dan kemudian image size ini tuh ukuran, yaitu width height-nya yang digunakan untuk setiap gambar, misalkan 200 x 200 begitu. Nah, kemudian inisialisasi variabelnya, yaitu di mana di sini names itu menyimpan nama orang yang diambil dari nama folder. Kemudian untuk train image-nya ini itu menyimpan semua gambar wajah, sedangkan untuk train labels-nya ini itu menyimpan label numerik, yaitu
misalkan kita menyimpan, misalkan gambar yang kita ambil itu ada 5, berarti kayak 0 untuk semua, 0 untuk orang pertama, 1 untuk orang kedua, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk label sendiri ini itu perhitungan otomatis untuk memberikan nomor pada setiap nama. Nah, kemudian di sini untuk for dear name-nya ini tuh dimana untuk Oswald itu untuk dimana untuk pada codingan for di bagian ini itu untuk menelusuri untuk menelusuri folder di mana Oswald Page-nya ini tuh menjelajahi seluruh isi folder. Kemudian untuk setiap sub dear name-nya itu adalah nama subfolder yang dianggap sebagai nama orang. Kemudian untuk subject page-nya itu menyimpan jalur lengkap menuju folder gambar orang tersebut. Nah, kemudian untuk for file name-nya itu membaca gambar dari dalam folder. Nah, di mana membaca setiap file di dalam folder. Yang kedua itu gambar dibaca dalam mode grayscale karena tidak dibutuhkan dalam face recognition berbasis fitur. Dan jika file tidak dapat dibaca, misalkan bukan gambar, dilewati dengan continue. Nah, kemudian untuk image sama dengan CV2 ini tuh mengubah ukuran dan menyimpan data, dimana untuk kode ini itu dimana yang pertama setiap gambar diubah ukurannya dimensi yang sama, kemudian kemudian disimpan ke dalam list training image, kemudian label numerik yaitu misalkan 0 untuk JH, 1 untuk JM itu disimpan ke train labels. Nah, salah satu foldernya itu kemudian salah satu folder selesai diproses itu label di mana label meningkatkan satu orang untuk berikutnya gitu. Nah, kemudian untuk train image dan train labels ini itu di mana OpenCV itu membutuhkan data dalam bentuk array numerik, yaitu bukan list Python biasa. Kemudian semua data itu dikonversi ke NumPy dengan tipe data yaitu Aksinen inter 8 bit untuk gambar dan integer untuk label. Kemudian untuk mana lagi? Kemudian untuk ini tuh untuk paid to training ini itu yaitu contoh pemanggilan fungsi di mana paid itu menuju data training ditentukan, kemudian semua gambar itu akan di resize ke ukuran 200 x 200 pixel. Kalau misalkan kita masukkan ukurannya itu 200 x 200. Kemudian ketiga variabel yaitu names, train image, dan train label itu akan berisi data yang siap digunakan untuk melatih model pengenalan wajah. Misalnya A-face atau fuse face dan LBP. Jadi untuk fungsi image untuk create image-nya ini berfungsi dalam beberapa tahap processing data wajah untuk sistem pengenalan wajah, di mana fungsi ini memastikan bahwa semua gambar ini memiliki folder dan ukuran yang seragam. Kemudian juga setiap gambar dikaitkan dengan label orang yang sesuai dan data siap untuk digunakan oleh algoritma pengenalan wajah di OpenCV. Nah, kemudian untuk performing face regression with eigenface ini itu dimana ini tuh termasuk bagian dari proses pengenalan wajah dengan metode eigenface di OpenCV, di mana bagian ini menjelaskan langkah-langkah penerapan testing setelah model eigenface selesai dilatih, di mana yang pertama itu untuk modelnya di baris ini, untuk modelnya ini
Dua versi ini membangun model pengenalan wajah berbasis Eigenface menggunakan PCA, yaitu Physical Component Analysis. Nah, di mana untuk train image ini adalah kumpulan citra wajah yang sudah dikonversi menjadi grayscale dengan berukuran seragam. Dan kemudian yang kedua itu training label, yaitu label numerik yang mewakili setiap orang, misalkan 0 untuk misalkan nama saya Ica. Nah, kemudian untuk satu anggaplah untuk Jess Holt gitu. Nah, kemudian untuk CV to face image regression ini tuh dimana untuk ini 6 komponennya ini komponen ini adalah jumlah komponen VCA yang dipertahankan, yaitu semakin banyak semakin akurat tapi lebih lambat. Dan kemudian untuk thresholdnya ini tuh batas nilai confident, yaitu maksimum agar wajah tidak dianggap cocok jika terlalu jauh. Nah, untuk codingan ini tuh sebenarnya saya sudah saya sudah buatkan datanya, di mana di sini saya terlebih dahulu sudah siapkan data. Nah, di sini tuh datanya saya ambil dari 10 orang, di mana masing-masing itu ada 5 gambar. Dalam setiap satu orang itu 5 gambar. Contohnya, dan di sini juga saya sudah beri nama, sebenarnya saya sudah labeli, itu ada E, ada GEF, ada HA, ada ada IC, ada IR, ada NK, ada RA, ada RH, ada RN, dan ada YN. Nah, di mana untuk setiap gambarnya itu saya sudah beri juga, yaitu untuk 0 itu adalah gambar pertama, 1 untuk gambar kedua, dan seterusnya. Nah, di sini juga saya sudah ubah terlebih dahulu menjadi grayscale. Jadi data ini langsung bisa dipakai dalam mendeteksi face regression. Apakah maksudnya kita akan melihat kecocokannya begitu. Nah, ini terlebih dahulu saya sudah ubah ke grayscale. Nah, mungkin kemudian untuk codingannya di sini juga saya sudah siapkan. Nah, di mana codingannya ini berisi yang pertama, tentu saja kita akan import library. Nah, oh ya, untuk yang tadi itu yang datanya itu saya sudah satu folderkan dengan folder Covisi, yaitu foldernya ini maksudnya folder datanya saya masukkan di folder Covisi biar bisa dipanggil begitu. Karena kalau misalkan tidak satu folder, maka gambarnya itu dianggap tidak ada karena datanya itu kosong. Jadi pasti akan error. Nah, selanjutnya di sini sebenarnya ini sudah jelaskan tadi mengenai codingannya yang di buku tadi. Mungkin kita bisa coba ya untuk memastikan apakah codingannya berhasil atau tidak. Oh ya, sebelum kita ke main, sebenarnya sebelum kita ke mana? Maksudnya sebelum kita coba, di sini saya ingin memberitahukan bahwa saya akan menggunakan HP untuk merekam apakah codingnya berhasil atau tidak. Di sini saya menggunakan HP untuk merekam apakah codingannya berhasil atau tidak.
apakah dia berhasil mendeteksi atau tidak. Nah, di sini kita bisa langsung run saja karena datanya sudah saya siapkan tadi. Oh ya, sebelumnya sebelumnya saya harus matikan kamera ya. Kita matikan dulu. Biasanya mungkin kita bisa tutup dulu. Nah, kemudian kita coba. Nah, ini adalah hasilnya. Ternyata kita lihat. Nah, oke. Nah, untuk deteksinya itu berhasil, di mana dia mendeteksi dengan ya ini IC, tapi lebih ke dominan EP. Nah, itu tadi hasil deteksinya. Nah, di sini saya ingin di sini setelah tadi kita setelah tadi kita melakukan pendeteksian wajah dan ternyata masih ada beberapa deteksi yang maksudnya kayak Daniel begitu. Nah, kenapa deteksinya masih belum bisa 100% mengenali wajah? Karena di bagian eigenface-nya itu yang kita gunakan dataset itu di mana saya itu menggunakan dataset yang digunakan itu hanya sedikit. Jadi pada saat kita mendeteksi eigenface itu terjadi kesalahan deteksi. Gitu. Nah, kemudian kita lanjut pada performing face regression with Fairface. Nah, di mana pada bagian ini tuh kita akan menjelaskan dengan rincinya, yaitu di mana sebelumnya kan kita sudah pelajari eigenface di mana eigenface menggunakan PCA (Physical Component Analysis) untuk mengekstrak fitur wajah. Di mana fokusnya itu adalah mengurangi dimensi citra itu 200 kali 200 pixel, yaitu beberapa faktor utama. Nah, sedangkan untuk Fairface-nya ini tuh datang untuk memperkaya kelemahan eigenface, yaitu menggunakan LDA, yaitu Linear Discriminant Analysis, bukan VCA, di mana tetap mengurangi dia ini tetap mengurangi dimensi data, tapi juga mempertahankan perbedaan antar kelas orang. Nah, hasilnya itu lebih stabil terhadap pencahayaan dan dari ekspresi. Nah, kemudian untuk performing face regression with LBP, di mana kalau untuk LBP dia itu lebih apa ya? Kalau LBP itu kayak metode yang berbeda secara konsep dari dua sebelumnya, di mana LBP ini tidak mengandalkan dimensi, melainkan itu yang pertama dia mengambil struktur wajah lokal berdasarkan pola biner pixel di sekitarnya, yaitu local binary pattern, kemudian lebih tahan terhadap perubahan pencahayaan dan ekspresi dibanding dengan eigenface dan Fairface. Nah, kemudian cocok untuk real time face regression untuk dataset kecil. Seperti yang kita lakukan tadi sebelumnya kan datanya itu bisa dibilang kecil karena cuma 10 bukan berapa ya? Cuma 10 data, tapi fotonya itu maksudnya masih kecil lah untuk yang kita contohkan tadi. Nah, tapi kalau untuk kelebihan LBP sendiri itu lebih akurat untuk kondisi real world, yaitu pencahayaan tidak seragam, ekspresi wajah berubah, kemudian tidak perlu dia itu prosesan
pemrosesan rumit dan bekerja dengan terhadap pada dataset yang tadi kita baru-baru lakukan. Nah, kemudian selanjutnya selanjutnya itu kita masuk pada pembahasan discrimination based uh, on the confidence score, di mana itu membuang hasil berdasarkan skor kepercayaan metode, di mana pada metode predict mengambil sebuah tuple di mana elemen pertama adalah label dari individu yang dikenali oleh elemen kedua adalah skor kepercayaan. Nah, semua algoritma itu dilengkapi dengan opsi untuk mengatur ambang skor kepercayaan yang mengukur jarak wajah yang dikenali dari model asli. Oleh karena itu, skor 0 itu menandakan kecocokan yang lebih tepat. Bisa saja ada kasus di mana kita lebih memilih untuk mempertahankan semua pengalaman dan kemudian mendapatkan prosesan lebih lanjut, di mana sehingga bisa membuat algoritma sendiri untuk memperkirakan skor kepercayaan dari suatu pengenalan. Nah, misalkan jika kita mencoba mengidentifikasi orang dalam sebuah video, mungkin dan mungkin kita ingin menganalisis skor kepercayaan di frame berikutnya untuk mempertahankan apakah pengenalan berhasil atau tidak. Nah, seperti yang kita baru lakukan tadi, yaitu di mana kita mendeteksi wajah, apakah betul orang tersebut atau tidak. Nah, tadi kan kita sudah lakukan dan hampir mungkin bisa dibilang 89% itu hampir berhasil dia mengenali wajah, yaitu IC. Tapi separuhnya lagi itu dia mengenali EP, yaitu sebagai Eping, tapi bukan Ica. Nah, maka dapat disimpulkan di sini mungkin kita bisa di mana dalam hal ini itu kita bisa memeriksa skor kepercayaan untuk di algoritma dan dari kesimpulan sendiri. Di mana dari mungkin skor kepercayaan dari yang baru kita lakukan tadi itu bisa dibilang skornya mungkin masih rendah sih dalam mendeteksi wajahnya, karena masih Daniel antara apakah dia apakah dia label EP atau IC. Nah, kemudian kita masuk pada shaping face the inference, di mana di sini itu dijelaskan bahwa menukar wajah dalam inframerah, di mana deteksi dan pengenalan wajah itu tidak terbatas pada spektrum cahaya yang terlihat dengan kamera, yaitu near infrared, yaitu NIR, dan sumber cahaya NIR, di mana deteksi dan pengenalan wajah ini dimungkinkan bahwa ketika suatu adegan tampak sepenuhnya gelap bagi mata manusia, dan kemampuan ini sangat berguna dalam aplikasi keamanan dan pengawasan. Nah, di sini kita akan mempelajari penggunaan dasar kamera ke dalam NIR seperti. Nah, mungkin untuk penggunaan kamera ini mungkin masih belum bisa ya, karena di mana beberapa laptop mungkin juga sangat beda untuk kameranya, di mana kalau saya itu menggunakan kamera apa? Pokoknya di sini saya tidak menggunakan kamera INR. Nah, kemudian untuk segmentasi ke dalam, di mana di sini kita akan memperluas kode berorientasi objek dari aplikasi interaktif kita, yaitu Comeo, di mana kita akan menangkap frame dari kamera ke dalam berdasarkan kedalaman, dan kita juga akan mengsegmentasi setiap frame itu menjadi lapisan utama seperti wajah pengguna dan lapisan lainnya, di mana kita melukis lapisan lain menjadi hitam, dan ini akan menghasilkan efek menyembunyikan latar belakang sehingga hanya lapisan utama atau wajah pengguna yang muncul di layar dalam umpan video interaktif. Nah, di mana kita akan mengubah juga Comeo untuk melakukan sesuatu yang melatih keterampilan kita sebelumnya dalam segmentasi ke dalam dan keterampilan baru kita dalam deteksi wajah. Nah, di sini untuk deteksi wajah itu kita akan mendeteksi setidaknya 2 wajah dalam satu frame. Kalau kita menggunakan kamera NIR. Nah, di mana kita akan menukar wajah sehingga kepala satu orang itu menjadi
misalnya muncul di atas tubuh orang lain. Nah, kemudian semua pixel dalam kotak wajah itu yang terdeteksi itu kita akan menyalin pixel yang merupakan bagian dari lapisan ke dalam utama untuk kotak tersebut, di mana seharusnya menghasilkan efek menukar wajah, tetapi pixel latar belakang di sekitar wajah. Nah, seperti ini, nih seperti yang dicontohkan. Ini mereka maksudnya tukaran wajah begitu. Ini adalah Comeo. Nah, kemudian untuk modifikasi the application slope, ini tuh dimana pada tahap ini tujuan dari modifikasinya itu aplikasi Command Dev ini diperluas agar bisa mendeteksi wajah secara otomatis, secara otomatis, kemudian juga melakukan pertukaran wajah seperti yang dijelaskan tadi, itu face swapping antar wajah yang terdeteksi, kemudian memberikan opsi bagi pengguna untuk menampilkan satu atau menemukan kotak deteksi wajah yaitu debung rectangles, kemudian mendukung kamera ke dalam depth kamera seperti Kines atau Asus Citon. Nah, kemudian untuk struktur aplikasi yaitu yang pertama RAID, di mana fungsinya itu menangani operasi penyalinan dan pertukaran area persegi yaitu rectangles antar citra, kemudian trackers itu berisi kelas face tanker yang melakukan deteksi wajah secara berlanjut dengan gaya performing orientasi objek OOP. Kemudian yang filters ini tuh berisi beberapa efek beberapa beberapa filter visual, misalkan efek potret atau garis tepi, dan kemudian depth itu berfungsi untuk menghasilkan peta ke dalam depth map dan max dari kamera ke dalam. Kemudian manager ini mengelola window tampilan yaitu window manager, dan proses penangkapan video itu capture manager. Nah, kemudian untuk perubahan dari bagian awal script import, yang pertama itu CV itu depth dan filter, di mana penjelasan dari rate itu berisi fungsi-fungsi seperti copy rate atau swipe rate untuk menyalin dan menukar area wajah. Kemudian untuk face tangle itu mendeteksi dan melacak wajah dalam video secara real time. Nah, kemudian sedangkan untuk analisis objek dari variabel yaitu kelas ComioDev ini tuh dimana untuk face tanger itu akan mendeteksi posisi wajah di setiap frame, kemudian solve draw debug rex ini bernilai false secara default, bisa diaktifkan saat user menekan tombol X, dan filternya ini akan memberikan efek visual lembut yaitu misalnya seperti modified portrait. Nah, kemudian untuk loopingnya yaitu run, itu uh, menangkap frame dari kamera, itu kemudian memperbarui deteksi wajah. Ketiga itu menghasilkan max untuk setiap wajah berdasarkan peta kedalaman dan menukar area wajah antar subjek dengan fungsi rex web rex, kemudian menampilkan hasil di jendela di window utama. Nah, sedangkan untuk run self ini itu dimana untuk ada update deteksi wajah yaitu self face taker yaitu memperbarui posisi wajah setiap frame, kemudian face sama dengan self itu mengambil lens objek wajah yang terdeteksi, kemudian buat max berdasarkan kedalaman yaitu depth create median max, yaitu membatasi area sweep yang hanya di sekitar wajah, kemudian tukar wajah itu Rex Web Rate yaitu menukar area wajah antar wajah terdeteksi menggunakan max, kemudian tambah efek visual yaitu di filter dalam agak lebih halus. Nah, kemudian untuk interaksi keyboard, dev keyboardnya ini tuh dimana itu untuk menekan save itu ambil screenshot, kemudian tekan tab mulai berhenti rekam video, dan S itu tampilan sembunyikan teksi wajah, dan tekan S itu keluar dari aplikasi. Nah, kemudian untuk jadi untuk modifikasi pada aplikasi ComioDev ini tuh menambahkan fungsionalitas. Yang pertama yaitu deteksi wajah menggunakan face tanker, kemudian kedua pertukaran wajah secara otomatis dengan Rex Web Page, kemudian dukungan depth kamera untuk hasil yang lebih akurat, dan pengaturan tampilan debug melalui keyboard. Nah, kemudian kita
Kemudian kita masuk pada making a copy operator, di mana tujuan fungsi dari ini tuh itu menjelaskan konsep masking dan operator penyalinan atau copy operator pada citra dengan batasan area tertentu yaitu menggunakan OpenSCP dan NumPy. Di mana untuk tujuan copyright ini tuh di mana fungsi copyright itu dibuat untuk menyalin sebagai area yaitu rectangular region dari sebuah citra sumber atau search ke area tertentu di citra tujuan. Nah, biasanya kita akan menyalin bagian citra itu menggunakan scaling NumPy. Itu seperti yang ini. Nah, kemudian di sini tuh ada tambahan masking yang artinya kita akan menyalin bagian pixel tertentu dari ser ke DS berdasarkan nilai max. Nah, kemudian untuk parameter pentingnya itu copyright listen yaitu search-nya itu citra sumber, kemudian depth-nya itu untuk citra tujuan dan search rate-nya itu koordinat dan ukuran area yang akan disalin yaitu XO, YO, WO, HO, kemudian deseret-nya juga itu koordinator dan ukuran area tujuan yaitu X1, Y1, W1, H1. Kemudian untuk max ini penentuan area mana yang boleh disalin. Kemudian interpolatornya ini tuh yang ini metode interpolator untuk races. Nah, untuk alur logika tanpa max yaitu yang ini. Nah, ini. Nah, ini tuh tanpa max, di mana jika max sama dengan non, itu berarti seluruh area disnerd, maka disalin ke disnerd. Nah, kemudian sedangkan untuk dengan max ini, yang ini, itu jika max digunakan, maka akan dipastikan jumlah channel max sama dengan citra, yaitu misalnya max 1 channel, sedangkan gambar 3 channel BRG. Eh, Mungkin dari saya itu saja dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.